Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ini? Ya, harus semangat dong ya. Kita akan belajar hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama antara kelas 4 dan juga kelas 5. Kenapa digabung? Karena hari ini Ibu guru kelas 5 sedang berhalangan, tidak bisa mengajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian simak, bisa kalian cerna dengan baik. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Ya, amin. Baik, hari ini Ibu akan melihat kesiapan kalian. Coba, sudah siap untuk belajar? Ya, siapkan mejanya, rapikan alat tulisnya, keluarkan buku pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Oke, hari ini coba Ibu akan absen terlebih dulu ya. Untuk kelas 4 ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Untuk kelas 5? Masuk semua juga, alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran kewarganegaraan atau PKN. Kelas 4 dan juga kelas 5 kita akan belajar mata pelajaran yang sama. Tapi tentunya dengan materi yang berbeda. Untuk kelas 4 kita akan belajar mengenai lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Lalu untuk kelas 5 kita akan belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum belajar, sebelum kita memulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Kenapa kalian harus belajar tentang materi-materi tersebut? Nah, untuk kelas 4, kenapa kalian harus mempelajari mengenai lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Nah, tujuannya yaitu supaya siswa dapat menjelaskan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di desa dan tentunya di kecamatan. Lalu untuk kelas 5, apa tujuannya? Kita belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya yaitu supaya siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan keunggulan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pembelajaran kelas 4 mengenai lembaga pemerintahan desa dan juga kecamatan. Nah, selama Ibu menjelaskan materi kelas 4, Ibu harap kelas 5 sekarang tolong buka modulnya. Nah, buka modulnya lalu silakan kalian baca secara mandiri materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia lalu kerjakan LKPD-nya. Oke, siap? Oke. Lalu kelas 4, mari perhatikan dengan baik apa yang akan Ibu jelaskan lewat slide yang nanti Ibu akan tampilkan. Perhatikan dengan baik. Jika ada yang penting boleh kalian catat. Dan nanti setelah materi tersampaikan semua, ada yang tidak mengerti kalian boleh tanyakan. Oke? Nah, anak-anak, itu adalah materi mengenai lembaga pemerintahan desa dan juga kecamatan. Nah, oke, sekarang Ibu tanya ya. Jika kalian menyimak, pasti kalian tahu apa yang sudah Ibu sampaikan dengan bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kali ini. Nah, Ibu akan bertanya, apa itu desa? Siapa yang bisa? Ya, Raya, coba. Oke, ya, betul sekali. Desa itu adalah wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan
yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Oke, mantap. Oke, sekarang untuk anak kelas 4, silakan kalian buka lembar LKPD-nya, lalu kerjakan LKPD, betul, LKPD mengenai materi pemerintahan desa dan kota. Oke, nah kelas 5, mari sekarang kita sudah selesai mengerjakan LKPD-nya kelas 5. Sudah. Oke, kalau begitu mari kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan. Ya. Mari kita bahas ya apa yang sudah kalian kerjakan. Coba pertanyaan pertama yaitu apa bentuk negara kita? Siapa yang bisa boleh mengacungkan tangannya? Ya, oke. Oke, Dina. Iya, betul. Bentuk pemerintahan negara kita adalah republik. Betul sekali. Pertanyaan kedua. Salah satu cara menjaga kesatuan Republik Indonesia apa? Iya, betul, dengan cara saling menghargai, saling menghormati, toleransi, lalu menjaga keutuhan itu dengan saling menghargai. Betul sekali. Lalu pertanyaan yang lainnya, apa sih kepanjangan NKRI? Siapa yang bisa? Ya, Budi? Betul sekali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD untuk kelas 5 untuk memperjelas, untuk lebih memahami apa itu NKRI. Ibu akan menayangkan materi mengenai NKRI. Dan kalian perhatikan baik-baik ya slide yang akan Ibu tampilkan. Oke, anak kelas 5 itu adalah materi tambahan mengenai NKRI. Selain yang sudah kalian baca di dalam modul tadi secara mandiri, Ibu sudah tambahkan. Nah, sekarang kalian Ibu minta untuk membuat kelompok dan coba kalian secara kelompok membuat kesimpulan mengenai materi pembelajaran hari ini. Oke? Dibuat 4 kelompok boleh. Coba kalian simpulkan dan kalian nanti jelaskan hasil kesimpulan kalian dengan mempresentasikannya ke depan. Ya, satu kelompok. Oke, kalian boleh memulai ya. Nah, untuk kelas 4 sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Kalau gitu mari kita bahas apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, mari kita bahas ya anak-anak. Nah, soal yang pertama yaitu siapa yang memimpin kecamatan? Siapa yang bisa? Ya, betul sekali. Yang memimpin kecamatan adalah seorang camat. Seorang camat adalah yang memimpin kecamatan. Lalu pertanyaan kedua, wilayah yang terdiri dari beberapa desa disebut apa? Betul sekali, wilayah yang terdiri dari beberapa desa yaitu kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Pertanyaannya yaitu seorang camat itu diangkat oleh siapa pada pemerintahan? Ya, betul sekali, camat itu diangkat oleh wali kota atau bupati ya. Betul sekali. Oke, kalian ternyata bisa menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD dengan baik. Anak kelas 4, silahkan kalian membuat kesimpulan mengenai pemerintahan desa dan juga kecamatan. Nanti kalian presentasikan di depan kelas setelah kelas 5 selesai mempresentasikan hasil kesimpulannya bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang tugas kalian kelas 4 membuat kelompok seperti kelas 5 tadi dan membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini.
Baik, tadi kelas 5 sudah mempresentasikan setiap kelompok dengan baik materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjut dengan kelas 4 juga sudah bisa mempresentasikan, dapat menyimpulkan materi kita hari ini tentang pemerintahan desa dan juga kecamatan. Nah, sebelum pembelajaran kita sudahi, mari kita tarik kesimpulan. Anak-anak sekalian, untuk kelas 4 kita sudah belajar tentang desa dan juga kecamatan. Nah, siapa yang memimpin, apa saja tugasnya, bagaimana masyarakat di desa itu hidup dengan kesibukannya, dengan tanggung jawabnya, bagaimana pemerintahan di desa itu bekerja. Lalu apakah kalian sudah tahu bagaimana hidup rukun di tempat tinggal kita, di lingkungan kita? Karena kita juga hidup di lingkungan desa. Kalian hidup di lingkungan desa di sekitar tempat tinggal kalian sendiri-sendiri. Ada yang desanya sama kan? Ada yang juga berbeda. Nah, semua sudah kalian pahami, sudah bisa kalian jawab, sudah bisa kalian jelaskan, simpulkan, dan berarti itu kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Nah, jadi ada yang perlu Ibu sampaikan. Ingat ya, mulai dari kecil kita harus biasakan hidup menjaga lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Desa yang kita tinggali harus kita jaga, baik itu lingkungannya, kebersihannya dari tempat terkecil kalian, yaitu daerah lingkungan kalian sendiri. Nah, cintai desamu, banggakan kecamatanmu, karena disitulah kalian akan memulai membangun masa depan bangsa dengan hal-hal yang kecil yang mungkin sepele buat kalian, tapi itu adalah jika terkumpul, jika dilakukan secara bersama-sama, itu akan menjadi suatu kesatuan yang akan membuat desa kalian menjadi lebih baik. Nah, untuk kelas 5 kita sudah belajar mengenai NKRI. Kita sudah mengenal apa itu NKRI. Kita sudah mengetahui sikap dan contoh apa saja sebagai penduduk, sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Nah, sebagai anak Indonesia, Ibu tekankan mulai dari sekarang kita harus lebih mencintai tanah air, karena kalian adalah bagian terpenting dari masa depan bangsa, dan mulai sekarang menjadi salah satu penduduk yang mencintai negara, yaitu dengan kalian harus mulai belajar dengan rajin, belajar untuk saling menghargai teman, belajar untuk tidak membeda-bedakan suku, ras, agama. Kenapa? Supaya kesatuan Republik Indonesia kita tetap kokoh terjaga. Nah, itu pesan Ibu ya. Kalian harus saling menghargai, kalian harus saling menghormati dengan siapapun yang kalian kenal di lingkungan kalian sendiri. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini kalian sudah bisa simak, kalian sudah bisa lalui, kalian sudah bisa mengerjakan LKPD, kalian sudah bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian hari ini sudah belajar dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian laksanakan, bisa kalian ingat selalu, bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Nah, jangan lupa
pelajari kembali di rumah supaya kalian lebih paham, lebih memahami, dan lebih bisa mengaplikasikannya di kehidupan kalian masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Terima kasih sudah bisa mengerjakan apapun yang sudah Ibu perintahkan dengan baik. Sampai jumpa besok. Hari ini pelajarannya Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dengan rajin ya. Baca lagi di rumah.